إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلى hadirnya seluruh yang menyumbang, seluruh yang bersedekah dan yang belum bersedekah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Allahumma ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali tak bosan-bosan untuk bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Allah kekasih Allah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah malam ke-8 daripada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, di malam ke-8 ini sejauh mana kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Fakatau tu biasa orang nanti mau berbakti sama orang tuanya, kalau sudah tidak ada, apalagi kalau sudah tidak ada mau berbakti, apa yang mau dibakti? Ya. Ada juga orang nanti mau minta maaf sama orang tuanya kalau hari lebaran. Kenapa hari lebaran? Baru mau minta maaf, baru mau pergi salam-salam. Ada juga orang nanti hari ibu baru semua serentak satu Indonesia ini posting fotonya orang tuanya. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa HP hari ini, anak muda, ada tidak fotonya orang tua di HP tak yang dijadikan wallpaper? Coba angkat tangan yang bawa, angkat tangan yang langsung fotonya orang tuanya nak bawa nanti wallpapernya, kasih lihat. Berapa orang? Berapa orang? Mana? Ini saja, ini yang perempuan. Coba angkat tangan. Betul, wallpapernya. Betul. Dapat hadiah sebentar. Saya kasih hadiah sebentar. Ya, sebentar saya kasih. Ya, itu berarti dari 100 sekian orang ini cuma itu saja yang pasang fotonya orang tuanya. Yang lain fotonya artis, Lee Min Ho, Sahrul Khan, pokoknya foto artis semua. Ya, jangan. Minimal ada fotonya orang tua tadi HP. Kalau tidak bisa dijadikan wallpaper, cuci baru simpan di HP tak. Jangan juga ditaruh di dompet. Orang taruh di dompet, baru taruh di belakang nempel, duduki. Tidak boleh foto orang tua diduduki. Jangan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan tunggu hari raya, jangan tunggu nanti meninggal orang tua, jangan tunggu di hari ibu baru semua kelihatan berbakti sekali sama orang tuanya, padahal 1 tahun 1 kali menelpon. Nah, telepon orang tuanya 1 tahun sekali. Mama, selamat hari ibu. Di Facebook di begitu itu selamat hari ibu. Aslinya tidak. Betul tidak? Bapak-bapak
bilang betul. Ya, jangan berbakti kepada orang tua itu mulai dari kita hidup sampai meninggal dunia. Dirita mau meninggal dunia kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Diwajibkan berbakti kepada orang tua. Ya, jadi itu juga ibu-ibu atau calon ibu-ibu nanti kalau sudah menikah itu suamimu beli daster 2, nanti kamu dikasih yang satunya, jangan protes nih kenapa satu nih, perasaan 2 tadi dibilang iya aku kasih ke mama. Kenapa mama duluan dikasih? Kenapa mama duluan dikasih? Kenapa bukan saya kasih pilih? Cilaka. Kalau kamu duluan dikasih pilih, pasti ambil yang terbaik kan. Barangkali ini mama cocok nih, warna ungu, warna janda. Contoh, tersinggung. Ya, tidak boleh. Jangan protes kalau anak laki-laki duluan kasih pilih orang tuanya, itu aja. Karena bakti seorang anak laki-laki itu abadan selama-lamanya kepada orang tuanya. Sedangkan baktinya anak perempuan itu sampai ada seorang laki-laki datang di rumahnya dan mengucapkan qabiltu, saya terima nikahnya, maka bakti orang tuamu, bakti dirimu terhadap orang tuamu pindah ke bakti suami. Jadi surganya seorang anak laki-laki, ya, bapak ibu, calon ibu-ibu, calon bapak-bapak, surganya anak laki-laki itu pada orang tuanya. Sedangkan surganya seorang perempuan ketika sudah menikah pada suaminya, baktinya pada suaminya. Nah, bukan berarti seorang anak perempuan tidak boleh berbakti kepada orang tuanya, bukan. Tidak seperti itu, boleh, silahkan berbakti pada kedua orang tuamu, silahkan semua. Semua anak dianjurkan berbakti kepada kedua orang tuamu. Tapi ingat, beda ketika kita sudah punya suami dengan belum punya suami. Ada seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengadu kepada Rasul, ya Rasul, si fulan ini sangat kurang ajar, mati tomatona, meninggal orang tuanya, sakit orang tuanya, sampai berpulang ke rahmatullah orang tuanya, tidak pernah datang, ya, dijamati, dipenjeli sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika datang di perempuan di satu majelis, ditanya, ada laporan kenapa kamu tidak pergi melihat orang tuamu yang sakit terus sampai meninggal dunia, kau tidak datang. Ya Rasul, betul, waktu orang tua saya sakit sampai meninggal dunia saya tidak pernah lihat ya Rasul. Kenapa? Apa penyebabnya? Kata Nabi, apa penyebabnya ya Rasul? Penyebabnya yang pertama, engkau adana lakiku, engkau papasena lakiku. Ada pesannya suamiku. Pesannya suamiku, wahai istriku, kalau saya tidak ada di rumah, ya selama saya pergi di luar, jangan sekali-sekali tinggalkan ini rumah. Jangan sekali-sekali tinggalkan ini rumah dan terima tamu laki-laki. Jangan. Maka ya Rasul, inilah yang menyebabkan saya tidak menjenguk orang tua saya. Inilah yang menyebabkan saya tidak melihat terakhir jasadnya orang tua saya. Karena suamiku berpesan seperti itu sebelum berangkat berjihad berperang bersamamu. Maka Nabi meneteskan air mata dan berkata, wahai anak, karena baktimu kepada suamimu, orang tuamu hari ini mendapatkan bebas masuk surga dan diringankan segala pertanyaan di alam barzakh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi baktinya seorang anak perempuan kepada suaminya itu kembalinya kepada kedua orang tuanya. Kembalinya kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melarang seorang suami untuk berbakti kepada
orang tuanya, dan jangan melarang juga seorang istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selama itu baik. Maka suami yang baik adalah suami yang tidak pernah melarang istrinya kalau untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan nanti menyesal ketika orang tua kita sudah tidak ada. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, baru kita mau berbakti, apalagi yang mau kita baktikan. Kalau kita mendurhakai orang tua ketika sudah ada orang tua, itu minta maafnya gampang, maka masih ada ya. Tapi kalau sudah meninggal dunia terus kita mendurhakai kedua orang tua kita, bagaimana caranya? Apa yang dimaksud mendurhakai orang tua ketika meninggal dunia? Satu, segala sesuatu yang dilarang oleh orang tua, yang gak benci orang tua sesuai dengan syariat agama Allah, maka jangan lakukan sewaktu hidupnya, bahkan sampai meninggal dunia. Jangan. Karena kalau dilakukan, ya kan meninggal nih, bisa lakukan. Berarti kita juga termasuk orang mendurhakai orang tua kita sampai dia meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hal-hal yang seperti itu harus dihindari dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua orang tua kita dan banyak-banyak membaca doa. Banyak-banyak doakan orang tua kita. Jangan nanti ada pengingat seperti ini baru diingat doakan orang tua kita. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Doakan. Itu doa yang sangat mustajab bagi seorang anak yang soleha kepada kedua orang tuanya. Itu ringan dibaca tapi luar biasa. Yang ditunggu oleh seorang orang tua di alam sana adalah doa anak-anak yang soleha. Ketika hari Jumat, semua penghuni kubur itu bersatu dan berkumpul. Ini dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika hari Jumat, semua penghuni kubur itu bersatu dan berkumpul. Ada semua geng-gengnya, ada semua kelompok-kelompoknya. Kalau ibu-ibu mungkin ada juga majelis taklimnya di sana di alam barzah. Ya, tanamnya bukan di majelis taklim di sini, di sana. Ada juga majelis taklimnya, ada juga kelompok-kelompoknya. Ketika di hari Jumat, apa yang dia cari? Ya, yang dia cari adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh khatib di hari Jumat. Kali itu doanya khatib kalau hari Jumat. Apa itu doanya? Kalau baik, saya khatib. Apa lagi terus? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Yang hidup dan yang mati itu ibarat tunggu. Jadi ada seorang anak ulama itu dikasih mimpi. Ada bapaknya duduk-duduk di atas kuburnya sembari tersenyum. Kalau mungkin bisa digambarkan, maka PKP dapat tersenyum. Senyum. Ada orang tua yang sibuk. Apa itu makai-kai? Apa bahasa Indonesianya itu? Mengais-ngais. Ditanya, kenapa itu? Apa nak kerja itu? Dia itu lagi mencari percikan doa orang-orang yang berada di hari Jumat. Kenapa terus itu senyum-senyumnya duduk, tidak makai-kai, tidak mencari-cari seperti yang lain? Dia bilang, itu kore. Nah, sabangka anaknya milo doang ini sosok. Jadi tanpa dia perlu menunggu doa hari Jumat, karena ada anaknya yang membacakan doa. Jangan kalian perdebatkan persoalan sampai tidaknya itu doa, pokoknya doakan saja. Urusan sampai tidaknya, coba meninggal saya bacakan kipati. Kalau tidak sampai kembali ke di sini. Tidak usah lagi diperdebatkan itu ya. Sampai tidaknya doa kepada orang yang meninggal, tidak usah diperdebatkan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin mudah-mudahan ini yang sempat saya sampaikan pada malam yang ke-8 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjut pada subuh harinya dengan tema-tema yang lebih baik lagi dan amalan-amalan yang sehari-hari yang sebaiknya kita lakukan di setiap harinya. Dan insyaallah saya akan sampaikan di subuh hari. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.